Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang di channel konsultasi dan solusi korban pinjam. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan semua rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini saya hanya akan memberikan beberapa tips ya. Beberapa tips menghadapi kolektor yang datang ke rumah atau melakukan penagihan ke rumah ya. Saya harapkan diperhatikan tips-tips ini yang untuk yang belum berpengalaman menghadapi kunjungan kolektor atau didatangi kolektor ya. Sebelumnya saya minta, jika belum subscribe, saya minta didukung channel ini agar bisa selalu berkembang ya. Subscribe, bisa menampilkan video-video terbaru seputar pinjaman online. Baik, kita langsung saja ya. Tips menghadapi debt collector itu apa saja? Yang pertama, tanyakan identitasnya. Jika kalian kedatangan kolektor, sambut dia, artinya persilahkan masuk dengan baik, dengan sopan. Kemudian minta mereka itu menunjukkan identitas. Tanyakan kepada mereka atas perintah siapa mereka datang, disuruh siapa. Jangan langsung marah-marah atau gimana, nggak perlu ya. Jadi sambut mereka dengan baik, tanyakan baik-baik identitasnya. Kemudian siapa yang memerintahkan mereka datang ke rumah ya. Jadi jangan lupa ya. Nah, yang kedua adalah tanyakan kartu sertifikat profesi. Perlu diingat ya, untuk aturannya sekarang itu debt collector itu harus ada mempunyai sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Jadi semua kolektor itu diwajibkan mempunyai sertifikasi profesi sebagai penagih, artinya tanda kalau mereka ini mempunyai pekerjaannya sebagai penagih gitu ya. Harus ditanyakan itu 2 poin ini, tanyakan identitas, kemudian tanyakan kartu sertifikasi profesi. Nah, yang ketiga ini jelaskan alasan kenapa sampai telat dan menunggak pembayaran. Jadi kolektor datang menagih, tanyakan identitas, kemudian sertifikasi profesi, dan alasan kita menunggaknya. Jadi peminjam dapat menjelaskan kepada debt collector bahwa dirinya akan menghubungi pihak pinjaman online untuk membicarakan mengenai hutang piutang ini. Dan juga jangan pernah menjanjikan sesuatu kepada debt collectornya ya, yang datang menagih ya. Jangan menjanjikan kapan mau dibayar, tanggal berapa mau dibayar, dan jam berapa mau dibayar. Intinya jangan menjanjikan sesuatu kepada mereka. Jika mereka bertanya kapan kira-kira mau dibayarkan atau bisa dibayarkan, cukup dijawab saja, nanti kalau sudah ada dananya saya hubungi dan saya akan bisa bayarkan. Tidak perlu menjanjikan sesuatu ya, harus diingat ya. Yang pertama, tanyakan identitas. Yang kedua, kartu sertifikasi profesi. Yang ketiga, jelaskan kenapa sampai kita menunggak ya. Nah, yang keempat ini adalah minta tunjukkan surat kuasa. Surat kuasa ini artinya surat bukti bahwa
ada penagihan gitu. Jika di perjanjian awal ada perjanjian tertulis mengenai soal penarikan barang atau mengambil barang, itu harus ada surat kuasanya ya. Surat kuasa ini merupakan bukti bahwa barang atau pembayarannya yang menunggak bisa diambil gitu. Surat ini harus berasal dari perusahaan pinjaman online ya, atau finance yang memberikan surat kuasa ini. Jadi biasanya kalau orang menunggak motor itu harus, jika mau ditarik motornya itu harus ada surat kuasa ini dari pihak-pihak yang terkait gitu. Harus diingat poin-poinnya. Yang utama itu adalah identitas. Jangan panik ya. Tanyakan identitasnya atau ID cardnya ya. Yang kedua, sertifikasi profesinya. Ini wajib harus ada. Karena aturan sekarang itu debt collector atau penagih itu diwajibkan harus mempunyai sertifikasi profesi ya. Jadi jangan panik jika mereka datang, sambut saja dengan baik, tidak perlu takut atau apa. Mereka juga mengerti dengan kondisi kita, kecuali memang kita sedikit membangkang ya, artinya mempersulit mereka, diajak ketemuan susah, diajak ini susah. Mereka juga punya perasaan, bukan berarti saya membela mereka, tidak, tetapi mereka juga bekerja, dituntut oleh perusahaan harus bisa menagih. Jadi hadapi saja dengan tenang, santai, sambut mereka dengan baik, kemudian tanyakan identitas atau surat-surat yang mendukung, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kemudian hari ya. Seperti bisa saja mereka mengaku atas suruhan dari perusahaan ini atau gitu ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman. Jadi saran dari saya sekarang ini adalah banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dan perbaiki hubungan dengan keluarga dan orang tua ya. Jangan takut kehilangan teman dimanapun ya, karena pada hakikatnya di dunia itu tidak kekal. Teman, kantor, kerjaan, kolega, atasan dan sebagainya itu bisa dicari, tapi tempat kita kembali adalah ke keluarga, orang tua dan Sang Maha Pencipta. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.